Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NIM 132110103 dari Prodi PGSD kelas 21 C1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu holistik di sekolah dasar. Sekarang kita ketahui dulu apa itu pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu adalah salah satu model pembelajaran menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan beberapa gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antara mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran terpadu memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik, yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Permendikbud nomor 57 tahun 2004. Nah, pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, atau yang sering disebut learning by doing. Oleh karena itu, pendidik perlu merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar pada peserta didik. Menurut Depdikbud tahun 1996 nomor 3, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada holistik. Holistik yaitu suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Yang kedua, bermakna. Bermakna adalah pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan sebelumnya, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep saling berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu otentik. Nah, otentik adalah pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui eksperimen. Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitas. Nah, sedangkan siswa bertindak sebagai aktor, yaitu pencari informasi dan pemberitahuan. Dan yang keempat ada aktif. Nah, aktif yaitu pembelajaran terpadu yang menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya ada paradigma pembelajaran holistik menurut Anhar tahun 2005 nomor 27, menekankan proses pendidikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran holistik adalah keterbentukannya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, materi pembelajaran holistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani dan rohani, mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, kesatuan materi pendidikan teoritis dan praktis, dan terakhir ada kesatuan materi pendidikan pribadi dan sosial ketuhanan. Yang ketiga, ada proses pendidikan holistik mengutamakan kesatuan kepentingan anak didik dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, dan keterampilan.
Paradigma holistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yakni konsep pendidikan yang harus dijalankan adalah bersifat holistik, karena bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri atau learning to be. Dalam artian dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter dan emosionalnya. Jika merujuk pada pemikiran Abraham Maslow, maka pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memperoleh aktualisasi diri atau self-actualization yang ditandai dengan adanya kesadaran, kejujuran, kebebasan atau kemandirian, dan kepercayaan. Menurut Anhar, tahun 2015, nomor 28. Menurut Rubianto, tahun 2010, nomor 42-43, terdapat 7 ciri pembelajaran holistik, yaitu yang pertama, pembelajaran diarahkan agar siswa menyadari akan keunikan dirinya dengan segala potensinya. Mereka harus diajak untuk berhubungan dengan dirinya yang paling dalam atau inner self, sehingga memahami eksistensi, otoritas, tapi sekaligus tergantung sepenuhnya kepada penciptanya. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya mengembangkan cara berpikir analitis atau linear, tapi juga intuitif. Yang ketiga, pembelajaran berkewajiban menumbuh kembangkan potensi kecerdasan jamak atau multi-level intelligence. Yang keempat, pembelajaran berkewajiban menyadarkan siswa tentang keterkaitannya dengan komunitasnya, sehingga mereka tak boleh mengabaikan tradisi, budaya, kerjasama, hubungan manusia, serta pemenuhan kebutuhan yang tepat guna. Yang kelima, pembelajaran berkewajiban mengajak siswa untuk menyadari hubungannya dengan bumi dan masyarakat non-manusia, seperti hewan, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa, seperti air, udara, dan tanah, sehingga mereka memiliki kesadaran ekologis. Yang keenam yaitu pembelajaran berkewajiban mengantarkan siswa untuk menyeimbangkan antara belajar individual dengan kelompok, atau kooperatif, kolaboratif, antara isi dengan proses, antara pengetahuan dengan imajinasi, antara rasional dengan intuisi, antara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketujuh yaitu pembelajaran adalah sesuatu yang tumbuh, menemukan, dan memperluas cakrawala. Yang kedelapan yaitu pembelajaran adalah sebuah proses kreatif dan artistik. Proses pembelajaran menjadi tanggung jawab personal sekaligus juga menjadi tanggung jawab kolektif. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran holistik. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi juga dilihat dari prosesnya. Proses pembelajaran merupakan upaya mengoptimalisasikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik untuk mengembangkan diri secara menyeluruh. Jadi, hasil belajar tergantung pada proses belajar siswa dan mengejar guru. Oleh karenanya, guru perlu mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi dan lebih bersifat eksploratif, menggeser pembelajaran yang terpusat pada guru atau teacher center menjadi student center atau berpusat pada siswa karena mendorong siswa menjadi kreatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.